Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Keisha yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan, yang ketiga press conference APBN wilayah KPPN Singaraja sekaligus injeksi materi KI, yang keempat sosialisasi refreshment PPSPM pengajuan SPM di bulan Maret 2026, yang kelima, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, demi membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta diikuti Mars Kementerian Keuangan. Hadirin kami mohon untuk dapat mengambil sikap sempurna. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita panjatkan doa ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa dapat diakhiri. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, marilah kita simak bersama Press Conference APBN Wilayah KPPN Singaraja sekaligus injeksi materi KI. Tanpa berlama-lama kepada Bapak Ketut Arya Udayana, kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara terdengar ya. Baik. Yang saya hormati para KPA Mitra KPPN Singaraja atau yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Ibu undangan atau peserta acara press conference di pagi hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi selamat pagi, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara bulanan kami, yaitu press conference. Namun sebelumnya, mungkin selalu kami ingatkan pada Bapak Ibu terkait kepatuhan internal. Baik, kita mulai dengan injeksi, silakan. Baik, selalu kami ingatkan Bapak Ibu terkait gratifikasi. Setiap kegiatan kami akan selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini kita outline-nya adalah penilaian gratifikasi dan terkait penanganan pengaduan. Lanjut. Untuk penilaian gratifikasi, lanjut. Ini dasar hukumnya, yaitu ada peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, kemudian juga peraturan Kementerian Keuangan, yaitu Menteri Keuangan, yaitu nomor 277 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan juga putusan Menteri Keuangan nomor 258 tahun 2022, di mana pegawai atau penyelenggara negara pertama wajib menolak gratifikasi, dan yang kedua wajib melaporkan penolakan atau penerimaan. Lanjut. Nah, untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan itu adalah gratifikasi yang diterima atau ditolak yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Jadi ini wajib dilaporkan ya Bapak Ibu, baik yang diterima maupun yang ditolak. Sementara itu gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu adalah yang berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, kemudian yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kemudian dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma hidup di masyarakat, kemudian dipandang sebagai wujud ekspresi dan keramah tamahan, dan juga yang tidak terdapat konflik kepentingan. Jadi ada beberapa juga yang tidak wajib dilaporkan. Lanjut. Ini dampak gratifikasi bisa dirasakan oleh pemberi atau yang ini bisa vendor, bisa rekanan atau yang lainnya yang memberikan, ya itu bisa menjadi masuk dalam daftar hitam, dan juga ada mengurangi kepercayaan konsumen nantinya. Kemudian bagi penerima, baik itu KPA, BPK, atau Pokja, atau bagian pengadaan, itu mendapatkan hukuman disiplin dan juga kepercayaan publik yang berkurang. Kemudian untuk pengguna hasil pekerjaan, ya tentunya ada ketidakpuasan, ya. Kemudian juga ada keselamatan terancam. Next. Ini ada perbedaan terkait suap, pemerasan, dan gratifikasi. Suap itu adalah kegiatan yang transaksional, kemudian ada meeting of mind, ini sudah dipikirkan oleh mereka. Kemudian juga untuk pemerasan itu meminta dengan paksaan, baik halus dan kasar, ini inisiatif dari pemberi layanan. Kemudian untuk gratifikasi itu tidak ada meeting of mind, jadi langsung aja ngasih gitu, seperti itu. Kemudian tidak perlu transaksional. Kemudian juga niat jahat belum ada saat penerimaan, namun dianggap ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari. Yang jelas ya, perbedaan suap, pemerasan, dan gratifikasi. Lanjut. Ini bentuk dari gratifikasi. Bisa berupa barang, uang,
ya, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, ada komisi, ada juga diskon atau rabat, ya, fasilitas penginapan, tiket perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Lanjut, ini sanksi hukum, ya, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di pasal 5 itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan juga bisa didenda 50, paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kemudian memberi sesuatu kepada negeri atau penyelenggara negara karena ada atau hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kemudian di pasal 12B ayat 2 itu pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dia maksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Itu sanksinya ya, jelas sudah di undang-undang. Next. Terkait pengaduan, penanganan pengaduan, lanjut. Ini kita ada WISE namanya ya, Bapak Ibu, untuk sebagai Kemenq dan masyarakat sebagai pelapor itu sangat penting bisa melewat WISE. Kemudian pelanggaran yang dilakukan cepat atau lambat pasti akan dilihat dan diketahui. Kemudian saluran pengaduan sebagai early detection, awal perbaikan, dan juga saluran pengaduan sebagai deterrence. Next. Apa saja yang dilaporkan, ya apa saja yang Bapak Ibu bisa laporkan. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, penerangan dan kewajiban ASN, dan masih menjadi kewenangan Kemenq. Contohnya untuk yang fraud ya, itu dugaan penyalahgunaan wewenang, kemudian dugaan penerimaan uang, yang dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas atau pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang contoh yang bukan fraud itu dugaan tindakan sewenang-wenang dari pimpinan, kemudian ada perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan merusak citra instansi, bisa juga pelanggaran kehadiran bekerja, kemudian KDRT, dan melalaikan kewajiban sebagai suami atau istri, dan bisa juga dugaan PNS terlibat dalam kegiatan politik. Ini contoh fraud dan bukan fraud yang itu yang bisa dilaporkan. Lanjut. Untuk saluran pengaduan Kemenq itu ada 6. Pak Ibu bisa lewat situs WISE, itu di www.wise.kemenq.go.id, kemudian lewat telepon di 0815 9964x2. Kemudian di email itu di pengaduan@kemenq.go.id, atau lewat unit eselon 1 atau UKI, jadi unit eselon 1 pusat dan unit kepatuhan internal eselon 2 atau Satker. Kemudian bisa juga bersurat ke IBI di Gedung Juanda 2 lantai 6 Jakarta. Kemudian juga bisa lewat Prime Kemenq di nomor 134. Di sini identitas dapat diisi anonim, ya. Kemudian pengelolaan pengaduan hanya membutuhkan kontak yang dapat dihubungi untuk kepentingan tindak lanjut pengaduan. Jadi butuh nomor Bapak Ibu jika perlu dimintain keterangan lebih lanjut. Next. Ini pengaduan diharapkan tidak disampaikan melalui media sosial. Ya, sekali lagi ditekankan pada Bapak Ibu untuk tidak melakukan pengaduan melalui media sosial, karena sudah tersedia saluran resmi pengaduan Kemenq dan sistem pengendalian 3 lini yang kita punya di Kemenq. Kemudian kalau di media sosial itu kerahasiaan tidak terjamin, kemudian juga tidak tersedia mekanisme perlindungan pelapor, dan juga isu tidak terfokus pada substansi pengaduan dan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi nanti kalau lewat medsos bisa kemana-mana nanti Bapak Ibu, dan bisa dikompori oleh orang-orang juga nanti.
Jadi nggak jelas jadinya apa yang Bapak Ibu adukan nanti bisa kacau balau nanti. Ya. Itu kalau medsos karena sudah pernah banyak kejadian seperti itu ya di medsos ya. Lanjut, ini untuk proses pengelolaan WISE, jadi lewat pengaduannya masuk ke WISE, nanti akan ditindaklanjuti sampai selesai. Oke, lanjut. Dan ini mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu, jadi bisa budaya anti korupsi ini adalah mulai dari diri sendiri dan akan menjadi inspirasi untuk sekitarnya. Jadi berhenti di Anda sekalian Bapak Ibu, di diri sendiri dulu mulai. Next. Ini juga hentikan sungkanmu dan putus siklus gratifikasi. Jangan ada sungkan-sungkannya Bapak Ibu. Next. Ini untuk layanan pengaduan di KPPN Singaraja. Silakan Bapak Ibu, silakan dipilih lewat SMS, telepon, kemudian email, kemudian bisa juga melalui bit.ly/ECC132, kemudian juga bisa ke WISE dan juga di pengaduan ya, djp.email ya bisa. Silakan pilih yang mana yang menurut Bapak Ibu gampang. Dan sekali lagi mengingatkan bahwa seluruh layanan KPPN Singaraja adalah gratis. Lanjut. Mungkin itu untuk pengingat Bapak Ibu, setiap kegiatan kami akan selalu mengingatkan untuk Bapak Ibu mematuhi terkait kepatuhan. Dengan press conference ya. Periode Februari 2026. Oke, next. Lanjut. Silakan dilanjut. Slide. Mana slide-nya belum bisa ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pagu dan realisasi belanja APBN sampai dengan 28 Februari wilayah kerja KPPN Singaraja untuk belanja negara dengan pagu 3,4 triliun, ini sudah realisasi 18% ya Bapak Ibu. Sementara jika dibagi untuk belanja pemerintah pusat dengan pagu 1,3 T, ini sudah realisasi 11%. Kemudian transfer ke daerah dengan pagu 2,1, ya, itu sudah realisasi 23%. Kita lihat rinciannya ya Bapak Ibu, next. Untuk rincian pagu dan realisasi APBN, ini per jenis belanja ya Bapak Ibu. Untuk belanja pemerintah pusat, itu belanja pegawai dengan pagu 701,6 miliar, itu realisasinya baru di 13%. Untuk belanja barang dengan pagu 370,7 M, itu realisasinya baru 10%. Oke. Kemudian ya ini yang perlu Bapak Ibu saya ingatkan, belanja modal dengan pagu 231,1 ini baru 3,8%. Ya, saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang memiliki belanja modal untuk segera mendorong realisasinya ya. Dan belanja bansos mungkin sampai bulan Februari belum ada. Kemudian untuk belanja transfer itu dari pagu 2,1 T itu sudah realisasi 23%. Di mana belanja transfer rinciannya adalah
Untuk dana bagi hasil itu pagunya 17,9 M itu sudah realisasi 10%, kemudian dana alokasi umum pagu 1,5 T itu realisasinya 25%, dan dana transfer khusus dari pagu 484 M itu realisasinya 21%. Untuk dana desa, nah ini belum ada realisasi karena masih menyiapkan syarat salurnya ya Bapak Ibu, dokumen-dokumennya. Lanjut, untuk pagu dan realisasi belanja APBN Kabupaten Buleleng, ini khusus wilayah Kabupaten Buleleng, ini untuk belanja negara, ini belanja pemerintah pusat dengan pagu 1T itu sudah realisasi 11%. Baru ya, kalau saya bilang baru sih, bukan sudah ya, baru 11%. Dengan belanja pegawai pagu 512,5 itu realisasinya baru 14%, kemudian belanja modal yang masih kecil dari pagu 202,7 M itu realisasinya baru 4%. Oke, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu yang memiliki belanja modal sekiranya sudah berkomitmen untuk segera melakukan ya. Kemudian untuk transfer ke daerah untuk Kabupaten Buleleng ini terbagi dari dana bagi hasil yang pagunya 10,5 M itu baru 10% realisasinya, kemudian dana alokasi umum itu pagu 1T itu realisasinya baru 25%. Untuk dana transfer khusus dengan pagu 350,9 M itu baru 19% realisasinya, di mana rinciannya adalah dana alokasi khusus fisik nggak ada, tapi ada non fisiknya dengan pagu 350,9 M, realisasi baru 19%. Untuk dana desa belum ada realisasi karena masih seperti saya sampaikan tadi masih menyiapkan dokumen-dokumennya. Lanjut, untuk Kabupaten Jembrana, untuk belanja pemerintah pusat, belanja pegawainya dengan pagu 189 M itu baru realisasi 12%, kemudian belanja barang dengan pagu 83,1 M itu baru realisasi 10%. Sementara belanja modal, nah ini untuk Kabupaten Jembrana masih sangat kecil dengan pagu 28,5 M itu realisasinya baru 1,2% Bapak Ibu. Nih, untuk Bapak Ibu Satkertam Mitra KPPN Singaraja di Jembrana, mohon ya dilihat untuk yang memiliki belanja modal yang sudah melakukan perikatan bisa segera melakukan penyerapannya ya, meningkatkan penyerapannya. Kemudian untuk transfer ke daerah untuk Kabupaten Jembrana dari rinciannya yaitu dana bagi hasil di pagu 7,3 M itu baru realisasi 10,04%. Kemudian untuk dana transfer khusus dengan dana alokasi umum dulu dengan pagu 519,6 itu realisasi 25%. Kemudian dana transfer khusus di mana terbagi dua, yaitu dana alokasi khusus fisik ada pagu 2,5 M itu belum ada realisasi. Kemudian dana alokasi khusus non fisik dari pagu 130,5 M itu realisasinya baru 28%. Sementara untuk dana desa sama, ini juga belum terjadi realisasi karena masih menyiapkan dokumen-dokumen syarat salurnya. Mudah-mudahan dalam bulan ini, utamanya Kabupaten Jembrana yang gerak cepat Pemdanya bisa segera tersalur ke dana desanya. Oke, lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu Mitra Kerja KPPN Singaraja untuk triwulan 1 ini, bulan Maret ini kan hari kerjanya sedikit karena kepotong dengan libur. Mohon segera mumpung masih ada waktu ini untuk melakukan penyerapan baik di belanja barang, belanja modal, kalaupun ada belanja bansos juga silakan lakukan segera penyerapannya karena ada target di masing-masing belanja
untuk bisa dipenuhi Bapak Ibu untuk triwulan 1 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pramasati Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketut Arya Udayana atas press conference dan juga materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yakni sosialisasi refreshment PPSPM pengajuan SPM di bulan Maret 2026 yang akan dibawakan oleh Jafung PTPN Mahir KPPN Singaraja yakni Pak Marta Rizky Aditya. Oleh karena itu kepada Pak Marta kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Semoga sehat selalu Bapak Ibu semua ya. Yang terhormat Kepala KPPN Singaraja, lalu sekaligus pejabat pengawas, lalu yang terhormat juga dari Kanwil DJPB Provinsi Bali, yaitu Bapak Kris. Mas, selamat bergabung. Yang terhormat pada seluruh kuasa pengguna anggaran, Satker, Mitra Kerja KPPN Singaraja atau yang mewakili, sekaligus seluruh pejabat penandatangan SPM, Satker, Mitra Kerja KPPN Singaraja atau yang mewakili. Mohon izin Bapak Ibu semua, hari ini saya akan menyampaikan informasi penting untuk pengajuan SPM di bulan Maret 2026. Sekaligus ini ya, refreshment sedikit materi PPSPM ya. Oke, nah ini dasar hukumnya Bapak Ibu semua ya. Dasar hukumnya semuanya masih aman ya, dari nomor 1 sampai 6 ya. Itu kan materi yang umum yang sudah sering kami sampaikan ke Bapak Ibu semua ya. Mungkin yang baru di sini untuk hari ini ya, yaitu nomor 7 sama 8 terkait peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026, yaitu tentang pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2026.
Mungkin mohon tunggu sebentar Bapak Ibu karena laptop Mas Mata bermasalah. Mohon izin Bapak Ibu semua, mohon maaf tadi PC saya nge-freeze ya. Mungkin saya lanjutkan materinya, coba saya Oke. Untuk terkait materi hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, yang baru mungkin ini ya, terkait nomor 7 sama 8 ya, adanya PP nomor 9 tahun 2026 tentang THR dan gaji ke-13 tahun 2026, sama surat S161, ini surat Kepala KPPN ya, KPPN Singaraja kepada Satuan Kerja nomor 161 terkait juknisnya ya. Terkait PMK-nya itu kemarin dia juga sudah muncul sih Bapak Ibu semua ya. Cuman kurang lebih eh, nomor 8 ini sudah lebih dari cukup Bapak Ibu semua ya terkait juknis pemberian THR. Nah, ini saya akan share akan berbagi materi dulu terkait refreshment PPSPM Bapak Ibu semua ya. Di sini terkait tanggung jawab PPSPM. Jadi seperti yang sudah pernah disampaikan, secara garis besar tanggung jawab PPSPM itu ada 4. Yang pertama, kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan SPM. Jadi kan kalau workflow-nya itu sebelum SPM itu ada SPP Bapak Ibu semua ya. SPP itu kan yang ditandatangani oleh PPK. Nah, kalau mungkin kasarannya PPK itu dia fokus sama kebenaran material perhitungannya, PPSPM itu hanya mengecek administrasinya, dokumennya gitu. Angka ini sudah ada dasar perhitungannya nggak, sama udah dibuatin sama PPK-nya nggak, seperti itu. Mungkin yang murni dihitung oleh PPSPM itu terkait perpajakan, Bapak semua ya. Perpajakan itu salah satu dari tugas PPSPM. Nah, berikutnya yang poin 2 yaitu tanggung jawab PPSPM adalah kebenaran dan keabsahan atas SPM gitu. Jadi jangan sampai terbit SPM, kalau di zaman dulu itu kan masih tanda tangan fisik ya. Jangan sampai ada terbit SPM yang fiktif ya. Udah muncul SPM, tiba-tiba PPSPM-nya bilang, loh ini bukan tanda tangan saya. Itu dulu kejadian. Kalau sekarang kan semua sudah dimitigasi ya oleh sistem
yaitu dengan adanya OTP yang masuk ke nomor HP, harusnya nomor HP pribadi PPSPM ya, harusnya seperti itu. Pun juga sama, user Sakti itu pun dia sudah ada MFA ya, multi factor authentication, itu kan harusnya dipegang oleh PPSPM sendiri usernya. Jadi dari kami Pak, Bapak Ibu semua, Kementerian Keuangan kami berkomitmen memfasilitasi sistem yang bisa mendukung gitu ya, mendukung tugas PPSPM. Seperti itu. Berikutnya yang poin 3, tanggung jawab PPSPM, yaitu akibat yang timbul dari pengujian SPP dan atau penerbitan SPM. Itu sudah jelas ya Bu semuanya. Nomor 4, ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM ke KPPN. Jadi penerbitan dari SPP ke SPM itu ada rentang waktunya Bapak Ibu semua ya. Begitupun juga terkait penyampaian SPM ke KPPN. Itu ada kadaluarsanya itu tanggal SPM-nya. Nah, PPSPM itu bisa menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Jadi itu haknya PPSPM ya. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu misal nih para PPSPM di sini menolak SPP lalu PPK-nya tidak terima, ya disampaikan saja itu kan sudah menjadi tugas tanggung jawabnya PPSPM itu, dan haknya juga, tidak harus menyetujui. Kalau memang dia harus ditolak ya ditolak seperti itu. Nah, ini alur penyelesaian tagihan oleh PPSPM Bapak Ibu semua ya. Di sini dari PPK, dia dari SPP, kontrak dan bukti tagihan. Berikutnya masuk ke PPSPM ya, dokumen-dokumennya. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung. Kalau dia cocok, aman, tidak ada masalah, dia lanjut ke nomor 3, pembebanan tagihan. Kalau misal dia ada salah-salah harus diperbaiki, maka pengembalian berkas SPP balik lagi ke PPK. Nah, ketika sudah pembebanan tagihan itu sudah disetujui, maksudnya tidak ada masalah, pembebanan tagihan itu kan semua sekarang di sistem ya, melalui Sakti. Otomatis langkah berikutnya dia bisa langsung menyampaikan penerbitan SPM. Kalau dia sudah ada data suppliernya dan bukan SPM kontraktual. Kalau dia SPM-nya itu supplier baru atau SPM kontraktual, maka dia harus mendaftarkan dulu supplier dan kontraknya ke KPPN, Bapak Ibu semua. Itu melalui aplikasi Sakti ya. Nah, kalau dia bukan dua hal tersebut, maka setelah pembebanan tagihan di aplikasi, dia bisa membuat SPM ya, penerbitan SPM. Pembebanan tagihan itu prosesnya kalau di Sakti itu dia yang input COA-nya ya. Berikutnya, kalau sudah SPM terbit, dia bisa di OTP SPM-nya. Kalau udah di OTP kan otomatis SPM-nya masuk ke KPPN. Lalu petugas KPPN akan memproses SPM pada aplikasi Sakti, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua kalau sudah OTP SPM, jangan khawatir Bapak Ibu semua ya, KPPN pasti akan memprosesnya. Kalau misal diprosesnya tidak secepat yang diharapkan, berarti di hari itu di KPPN sedang banyak antrian atau mungkin aplikasinya sedang ada maintenance seperti itu. Nah, berikutnya terkait penerbitan SPM. Sebelum PPSPM menerbitkan SPM, PPSPM pertama wajib periksa kesesuaian hard copy dibanding soft copy-nya. Lalu periksa dokumen pendukung SPP-nya, seperti yang disampaikan tadi ya. Lalu persetujuan SPM dan buat ADK PMRT atau SPM. Maksudnya ini sekarang sudah disimplifikasi ya, tinggal input OTP yang di poin 3 itu. Nah, habis ini
terkait jangka waktu pengujian SPP dan penerbitan SPM, Bapak Ibu semua ya. Itu 2 hari kerja untuk SPM UP atau TUP, 3 hari kerja untuk SPM PTUP, 4 hari kerja untuk SPM GUP atau GUP nihil, 4 hari kerja untuk SPM LS, tanggal 15 sebelum bulan pembayaran itu gaji induk bulanan. Begitupun kan yang baru itu kan ada sebelum yang paling baru ya kan itu ada SPM, PPN, PNindo. Itu kan ada normanya tuh maksimal tanggal 26 ya. Kalau 26-nya hari kerja dia 26. Kalau 26 itu hari libur berarti hari kerja terakhir sebelum tanggal 26. Dan yang baru juga ada yang SPM, PPP ya, platform pembayaran pemerintah untuk tagihan listrik dan telkom. Itu dia biasanya sekitar tanggal 13 mengajukan SPM-nya ke KPPN, Bapak semua. Berikutnya penyampaian SPM ke KPPN. SPM disahkan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang dikelola Kementerian Keuangan. Nah, ini TTE ini untuk kami dari KPPN itu kami bekerja sama dengan BSSN Bapak Ibu semua ya. Jadi ada kontrolnya gitu. Tidak semua-semuanya itu sistemnya dari kami. Jadi kami kalau misal semua di Kementerian Keuangan kan berarti kan ibaratnya kita yang nyediain datanya, kita yang memvalidasi, kita juga yang proses. Jadi tidak ada checks balance-nya gitu kan. Lalu poin yang nomor 2, pengesahan SPM menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang nomor 3, SPM yang telah disahkan sebagaimana pada ayat 2 dikirim secara sistem ke KPPN paling lama 2 hari kerja setelah pengesahan. Jadi Bapak Ibu semua kalau sudah validasi SPM, itu OTP-nya jangan lama-lama Bapak Ibu semua ya. Kalau bisa langsung setelah divalidasi itu langsung di OTP. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu semua validasi SPM-nya itu malam hari, kan OTP-nya masih udah tutup tuh ya. Itu langsung hari kerja pertama paginya Bapak Ibu semua ya. Agar yang pertama biar ini ya, biar tidak menghindari resiko kadaluarsa. Lalu berikutnya agar segera terbit SP2D-nya. Nah, ini tanggal-tanggal penting pengajuan SPM pada bulan Maret tahun 2026. Yang pertama, penyampaian SPM gaji induk ke KPPN. SPM gaji induk bulan April 2026 diajukan ke KPPN mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Maret, Bapak Ibu semua ya. Ini disetting seperti ini supaya memudahkan Bapak Ibu semua sebenarnya. Karena ini kan ada momen pembayaran THR. THR kan ada 2 Bapak Ibu semua ya. Ada yang THR gaji, ada yang THR tukin. Jadi harapannya itu bisa dibagi waktunya Bapak Ibu semua ya biar tidak crowded di hari yang sama. Nah, kenapa yang gaji induk itu diambil lebih cepat? Karena gini pertimbangannya Bapak Ibu semua. Kalau gaji induk kan dia RPD-nya tanggal 1. Jadi semakin cepat dia diproses, semakin kita bisa fokus ke THR. Karena kalau THR itu kan dia RPD-nya harian Ibu semua ya. Karena yang dia enggak yang tidak langsung di hari itu juga hanya SPM THR tanggal 4 yaitu kemarin. Nah, kalau SPM yang diajukan mulai hari ini sampai seterusnya itu dia diajukan hari itu kalau pagi kemungkinan besar pasti SP2D-nya itu di hari itu juga. Nah, berikutnya ini yang paling penting nomor 2, penyampaian SPM PPN Penindo ke KPPN Bapak semua. Jadi mengingat PPN Penindo itu kan diajukan tanggal 21 sampai tanggal 26 ya. Dan ternyata di kalender itu banyak liburnya.
yang dia hari kerjanya cuma tanggal 25 sama tanggal 26 Maret, hanya 2 hari. Jadi Bapak Ibu semua segera dikondisikan setelah libur panjang nanti itu sudah ready tanggal 25 lah Bapak Ibu semua ya, diajukan SPM PPNPN Indo bulan Maretnya yang ada PPNPN Indonya. Jangan sampai terlewat Bapak Ibu semua ya. Karena PPNPN pasti butuh masuk gajinya mereka di tanggal 1 ya. Karena biasanya kan habis momen libur panjang itu duit habis ya, cepat habis ya. Karena pasti pada royal kan, bagi-bagi duit gitu. Berikutnya penyampaian SPM PPP, platform bayaran pemerintah untuk tagihan Telkom dan PLN ke KPPN. Tagihan bulan Februari 2026 diajukan ke KPPN mulai tanggal 8 sampai dengan 13 Maret. Untuk tanggal 8-nya itu dia karena tanggal 8 tuh baru keluar tagihannya di Saktinya Bapak Ibu semuanya. Nah, dia kalau di deadline-nya itu biasanya bisa paling enak tuh kalau SPM PPP ngelihat deadline-nya itu di Instagram Bapak Ibu semua. Instagramnya PMO di GPB. Di sana itu rutin tiap bulan dibuatkan kalendernya. Eh, apa namanya timeline-nya pengajuan proses pengajuan SPM PPP. Nah, ini diajukan SPM-nya paling lambat tanggal 13 Maret ya untuk SPM PPP. Karena kalau misal lupa nggak dibayar, takutnya kan lagi libur panjang dihubungi sama PLN atau Telkom gitu ya. Kan nggak enak lagi liburan dihubungin sama stakeholder kan tidak nyaman mesti. Nah, ini berikutnya penyampaian SPM THR dan THR keagamaan ke KPPN. Ini untuk refresh, bedanya THR dan THR keagamaan itu, kalau yang THR itu untuk PNS, TNI, dan Polri, kalau yang keagamaan itu untuk PPNPN-nya, Bapak Ibu semua. Nah, SPM THR dan THR keagamaan itu dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal 4 Maret. Sebenarnya dari kemarin, Bapak Ibu semua. Jadi dari kami KPPN kami dapat broadcast eh, sudah muncul juknisnya gitu kan, juknis aplikasinya. Cuman aturannya belum diteken, belum ditandatangani yang PP-nya. Jadi kan urutannya itu harusnya terbit PP dulu, baru Kemenq nerbitin PMK, baru Kemenq nerbitin nota dinas dari kantor pusat kami ke KPPN. Baru KPPN membuat surat ke Satker. Seperti itu. Jadi kemarin itu tanggal 4 itu semuanya baru settle dasar hukumnya itu di posisi kurang lebih siang atau sore gitu. Jadi KPPN kemarin nggak mau ambil resiko ya. Mungkin kami hanya membuka terkait pengajuan ADK gajinya. Kalau SPM-nya kami masih belum berani kemarin. Karena di jam kerja aturannya belum terbit. Seperti itu. Nah, ini terkait syarat dan ketentuan pengajuan SPM THR dan THR keagamaan tahun 2026 ke KPPN. Nah, ini sebenarnya sudah sesuai dengan isinya, isi di materi ini itu sesuai dengan surat Kepala KPPN Singaraja ya, yang kemarin nomor S161 tanggal 4 Maret 2026. Yang pertama, pembayaran THR dan THR keagamaan otomatis dimulai dengan menyusun perhitungannya menggunakan aplikasi gaji versi terbaru yang dapat diunduh. Itu juga ada juknis aplikasinya melalui laman SID _gaji Satker. Itu untuk aplikasi GPP desktop, BPP, atau DPP. Sedangkan yang di luar 3 aplikasi itu atau yang menggunakan gaji web, itu nggak perlu ngapa-ngapain.
itu sudah terupdate secara otomatis melalui aplikasinya, karena kan servernya di pusat. Ya meskipun kalau servernya di pusat, resikonya pastinya lebih, kadang kalau lagi pakai semua pasti lemot, seperti itu. Nomor 2, proses rekonsiliasi gaji dapat dilaksanakan mulai tanggal 4 Maret. Eh, yang nomor 3, SPM THR dan THR keagamaan dibuat dengan aplikasi Sakti dan diajukan ke KPPN mulai tanggal 4 Maret 2026. Nah, Bapak Ibu semua jangan bersedih hati ya kalau tidak berhasil kalau tidak berhasil mengajukan SPM THR ke KPPN tanggal 4 kemarin, alasannya di nomor 4 ini Bapak Ibu semua. Jadi terkait aturan SP2D-nya ya, SPM yang diterbitkan dan berhasil diproses KPPN ya. Jadi nggak cuma di OTP doang, tapi sudah diproses KPPN pada tanggal 4 Maret 2026, SP2D-nya itu tetap RPD-nya tanggal 5 Maret, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu ngajuin kemarin atau hari ini pagi atau siang ya, ujungnya sama juga, SP2D-nya itu masuk di hari ini juga, seperti itu, yang poin A. Nah, yang poin B, untuk SPM yang diterbitkan dan berhasil diproses KPPN pada tanggal 5 sampai dengan 17 Maret 2026, SP2D-nya itu tanggalnya aktual atau hari itu juga. Yang poin C, SPM yang diterbitkan dan berhasil diproses KPPN pada tanggal 25 Maret dan seterusnya, SP2D-nya diterbitkan dengan tanggal aktual juga. Sebenarnya poin B dan C ini sama ya, cuman ini dibagi dua timeline untuk membedakan ini ya, 17 sampai 24 itu kan libur ya, tanggal merah. Momen cuti bersama di sana. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk kode dan jenis dokumen SPM pada Sakti dan SPAN terkait THR ya. Untuk SPM THR gaji PNS TNI atau Polri itu jenis dokumennya itu 251. Untuk SPM THR P3K jenis dokumennya itu 252, nanti ketika disaktim buat SPM-nya itu jenis dokumennya itu 252. Untuk SPM THR pejabat negara dia menggunakan jenis dokumen 253. Untuk SPM THR PPNPN dia menggunakan jenis dokumen 254. Lalu untuk SPM THR Tukin dia menggunakan 259. Nah, untuk yang Tukin ini untuk pembayaran THR komponen tunjangan kinerja termasuk tunjangan profesi guru atau dosen. Seperti itu. Nah, ini kan tadi untuk deadline yang tadi ini ya, halaman 7 sama 8 itu deadline penting pengajuan SPM ke KPPN ya Bapak semua ya. Berikutnya, ini ada batas waktu pengajuan SPM GUP bulan Maret 2026. Kenapa kami sampaikan? Karena kami mengingatkan Bapak Ibu semua, jangan sampai terlena. Punya UP, kena libur panjang, lupa GUP. Langsung jeblok nilai IKPA-nya nanti. Jadi ini kami buatkan list ya, listnya Bapak Ibu semua. Untuk satker yang memiliki batas waktu revolving ya, batas SPM GUP. Yang pertama ini yang deadline-nya hari ini itu sebenarnya dia revolvingnya tanggal 6 besok. Cuman kami ambil satu hari sebelumnya supaya tidak mepet ya. Itu Kejaksaan Negeri Jembrana. Itu ada SPM GUP PNBP itu batas revolvingnya itu 6 Maret. Harapannya pengajuan SPM-nya hari ini Bapak Ibu semua ya. Jadi gini Bapak Ibu, mohon bantuannya, mohon pengertiannya.
KPPN di momen ini, di momen sekarang ini sedang sibuk kurang lebih menghandle beberapa pengajuan SPM seperti tahun-tahun berikutnya. Karena bulan Maret ini jumlah hari kerjanya terbatas ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan SPM yang rutin, mohon bantuannya itu agar diajukan 1 hari sebelumnya, agar KPPN memiliki waktu yang cukup untuk memastikan SPM-nya bisa terproses dengan sesuai norma waktunya. Yang ini yang pertama, Kejaksaan Negeri Jembrana, harapannya semoga bisa mengajukan SPM GUP PNBP-nya hari ini. Nah, ini untuk nomor 2 dan 3 ini yang mepet, bukan mepet ya, yang sudah deket juga itu kantor imigrasi sama eh, Pelabuhan Celukan Bawang ya. Itu SPM GOPRM sebenarnya revolvingnya tanggal 10 dan tanggal 11 Maret. Cuman harapannya SPM-nya dapat diajukan ke KPPN tanggal 9 Maret ya Bapak Ibu semua ya. Biar enak harapannya itu. Jadi UP-nya aman, langsung fokus gaspol di SPM THR. Ya, mengingat THR cepat cair, cepat belanja di online shop ya Bapak semua ya. Biasanya mepet-mepet gini, kurirnya nggak mau antar. Seperti itu. Jadi harus bisa menyesuaikan jadwalnya untuk eh, kenyamanan libur panjang ini. Atau mungkin mau belanja flash sale ya, kan biasanya banyak diskon kalau mau lebaran. Nah ini berikutnya yang kuning ini sebenarnya kan kalau dilihat masih lama ya. Tanggal 18 Maret sampai tanggal 24 Maret. Cuman tanggal segitu kan sedang libur, sedang tanggal merah. Jadi harapannya itu otomatis kalau dia tanggal merah kan pengajuan revolvingnya kan hari kerja sebelumnya. Jadi untuk Satker yang nomor 4 sampai dengan nomor 14 ini diharapkan mengajukan SPM ke KPPN itu hari Jumat ya tanggal 13 Maret supaya kami memiliki waktu yang cukup. Seperti saya sampaikan tadi, KPPN volume kerjanya kami sedang overload juga Ibu semua ya. Jadi supaya bisa sama-sama lancar. Nah, berikutnya eh, ini untuk SPM yang GUP-nya itu batas revolvingnya itu 25 Maret ya. Harapannya juga sama, 25 Maret itu kan hari kerja pertama Bapak Ibu semua ya. Cuman kami mengharapkan untuk biar aman tanggal 25 itu kan hari kerja pertama setelah libur panjang. Itu kalau bisa SPM GUP-nya itu diajukan hari terakhir sebelum libur panjangnya atau hari Selasa tanggal 17 Maret 2026. Mengingat momen ini pun petugas KPPN juga ada beberapa yang cuti. Jadi biar bisa kita sama-sama saling efisien untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban semua. Oke, berikutnya ini untuk batas revolving SPM GUP. Ini revolvingnya itu tanggal 26 dan 27. Diharapkan mengajukan SPM GUP ke KPPN tanggal 25 Maret ya hari Rabu atau hari kerja pertama. Jadi kan biasanya habis libur panjang, jet lag, eh, habis biasa libur tiba-tiba balik kerja lagi kan biasanya performanya itu tarik mesinnya agak lama dikit gitu kan. Jadi diharapkan itu dicicil SPM-nya itu bisa diajukan di tanggal 25 Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya bukan ini ya, ini apa namanya imbauan dari KPPN aja Bapak Ibu semua ya.
untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita nggak tahu kan, tiba-tiba tanggal 25, 26 setelah libur panjang, saktinya bermasalah. Dan sakti bermasalah karena internet mati. Internet mati karena BBM-nya, pembangkit PLN-nya mati lampu gitu kan di pusat. Mengingat stok BBM kan tinggal 20 hari lagi Bapak Ibu semua ya. Pertamina tertahan ya di dekat Iran itu kan Bapak Ibu semua ya. Jadi itu juga diperhatikan gitu. Karena seperti pepatah mengatakan apapun kondisinya kewajiban SPM tetap harus jalan ya seiring dengan program pemerintah yang lain. Oke, ini untuk SPM GUP sama juga tanggal 27 revolvingnya, batas pengajuan SPM-nya di tanggal 25 Maret. Diharapkan diajukan ke KPU tanggal 25 Maret. Lalu ini yang terakhir ya terkait batas waktu pengajuan SPM PTUP bulan Maret 2026. Nah, ini ada 4 satker. Batas TUP-nya itu tanggal 20, yang mana ini jatuh pada hari libur. Jadi semoga diharapkan diimbau ya untuk mengajukan PTUP-nya itu maksimal tanggal 17 Maret ya Bapak semuanya biar aman ya. Mohon bantuannya mungkin eh, kesediaannya untuk rekan-rekan dari Sekolah Tinggi Agama Hindu, Empu Puturan, lalu Polres Buleleng, lalu Pelabuhan Perikanan Pengambengan ya. Yang pengambengan ada 2, RM sama PNBP-nya. Nanti tolong diperhatikan PTUP-nya. Semoga bisa diajukan H-1 dari deadline-nya. Itu selambat-lambatnya gitu untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu Bapak Ibu semua untuk terkait materi hari ini. Semoga lancar melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Semoga semua kewajibannya selesai sebelum libur panjangnya, Bapak Ibu semua ya. THR-nya semoga lancar, bikin SPM-nya segera masuk, segera diajukan ke KPPN, tidak tertolak, segera masuk uang ke rekening pegawai. Eh, Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu semua hadir di acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, saya kembalikan ke MC Mbak Keisha. Oke. Baik, terima kasih Pak Marta atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, acara terakhir yakni sesi foto bersama. Untuk foto bersama kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera dan memberikan pose terbaiknya. Kita mulai Bapak Ibu untuk slide pertama. Saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide kedua, dalam hitungan 3, 2, 1. Dan untuk slide ketiga, dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami juga mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi evaluasi yang terdapat di Linktree. Bapak Ibu, kita telah sampai pada akhir acara. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Baik, saya tutup acara pada pagi hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.